Dan dulu Tradisi bumi Pajajaran ketika saya berjumpa dengan Pamanah Rasa. itu kan dulu dia raja. Kalau saya bukan raja, wajar. Saya manusia biasa. Raja mengalahkan raja, wajar. Kalau rakyat jelata mengalahkan seorang raja itu kan, aduh. Anda serang saya aja. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Tahukah kalian, di balik sejarah yang tertutup kabut waktu, Kerajaan Pajajaran menyimpan sebuah tradisi yang tidak banyak diketahui orang. Sebuah tradisi yang dipimpin langsung oleh sosok agung yaitu Prabu Siliwangi. Raja yang tidak hanya disegani oleh manusia, tetapi juga oleh para makhluk halus penjaga rimba, penunggu gunung, dan pelindung tanah Pasundan. Tradisi Pajajaran, begitu ia dikenal. Namun ini bukan sekadar adu kuat, bukan pula pertunjukan ilmu sakti. Tradisi ini adalah jalan para terah Pajajaran untuk mengikat tali batin persaudaraan, menguji kesetiaan dan keteguhan, dan melatih diri demi menjaga kehormatan bumi tempat mereka berdiri. Mereka bertanding bukan untuk menang. Mereka bertanding untuk saling paham bahwa kekuatan sejati bukan pada tangan, melainkan pada niat dan tekad menjaga kehormatan leluhur. Dan dulu Tradisi bumi Pajajaran ketika saya berjumpa dengan Pamanah Rasa. Namun, setelah Prabu Siliwangi moksa, tradisi itu lenyap ditelan zaman. Tak ada lagi yang melanjutkan. Sampai akhirnya, di masa kini, di zaman manusia sibuk dengan dunia, muncul sosok yang mencuri perhatian alam gaib dan para tetua gaib Pajajaran. Dialah Syekh Athaillah, tokoh yang dikenal sebagai penyeru jalan Allah di antara para makhluk halus. raja mengalahkan raja, wajar. Kalau rakyat jelata mengalahkan seorang raja itu kan, aduh. Anda serang saya aja. Sebelum kita menyingkap misteri ini lebih dalam, mohon sahabat sekalian menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami terus bersemangat menyampaikan kisah-kisah gaib dan spiritual dari dunia syiar dalam gelap. Dan tak lupa, kami mohon restu dan izin kepada seluruh tim syiar dalam gelap, khususnya Ustadz Hakim Bawaziar, agar kisah ini menjadi pelajaran, hikmah, dan peringatan spiritual bagi kita semua. Dan dulu Tradisi bumi Pajajaran. Tapi siapa sangka, dalam perjalanannya menuju Gunung Galunggung, tercium oleh seorang penjaga tua bernama Rahyangan Aji Dharma, aroma keturunan Pajajaran dari diri Syekh Athaillah. Aji Dharma tak butuh banyak kata. Ia hanya berkata, "Jika engkau benar terah Pajajaran, maka sambutlah uji tanding ini sebagai bagian dari warisan leluhurmu. Jika kau bisa mengalahkanku, aku tidak akan keras kepada Rahyang Jayadharma." Namun Syekh Athaillah menolak. Bukan karena takut, bukan pula karena lemah, tapi karena beliau tak ingin dunia memandang dirinya sebagai keturunan raja. Baginya, dakwah adalah dakwah, bukan warisan darah. itu kan dulu dia raja. Kalau saya bukan raja, wajar. Saya manusia biasa. Namun, getar darah leluhur tak bisa disangkal. Aji Dharma tahu, dan memaksa uji tanding dengan satu jurus pamungkas berbahasa Sansakerta. Anda serang saya aja. Pertarungan terjadi di balik dimensi gaib. Ajian itu membakar udara sekitar mediator. Energi panas menembus tubuh Syekh Athaillah, menusuk bahunya, namun tak membuatnya tumbang. Syekh Athaillah menarik napas dalam, menyalurkan prana pendingin ke tubuh perantara, dan dengan tenang menahan seluruh badai energi itu, tanpa membalas dengan kekuatan apapun. Sabasta Wanastagaraska Raja Dharma. Karena apa?
Karena beliau tahu, tradisi Pajajaran bukan jalan peperangan, bukan jalan kesombongan, tapi jalan pengenalan diri antara dua roh yang saling menghormati. Dan akhirnya, Aji Dharma tunduk, bukan kalah, tapi karena ia tahu, Syekh Athaillah bukan lagi sekadar rah Pajajaran, tapi penyeru kebenaran yang lahir bukan untuk berkuasa, melainkan untuk membebaskan. Sahabat Nusantara, tradisi Pajajaran adalah warisan luhur, yang kini mungkin telah hilang dari pelajaran sekolah, namun masih hidup dalam memori alam dan para penjaganya. Syekh Athaillah mungkin menolak pengakuan darah, namun semesta tahu, ada sesuatu dalam dirinya, yang membuat para tetua gaib menundukkan kepala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik tombol lonceng, agar setiap kisah tersembunyi dari tanah leluhur ini tak pernah luput dari telingamu.